kita mengambil sikap yang tenang, sikap yang santun. Akan kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, ibadah Paskah sektor 6 di KPI Jemaat Khusus Teladan. Nasahakma tu pimpinan ibadah. Sudah saatnya kita akan memulai ibadah Paskah kita dari sektor 6 di KPI Jemaat Khusus Teladan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur. Saat ini kita dapat berkumpul khususnya dalam ibadah Paskah di sektor 6 saat ini. Kebangkitan Yesus Kristus adalah karya Allah yang ajaib, seperti janjinya kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Kita membaca epistel yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 29. Kita membaca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari iman yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang putih. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering melakukan Madalani hari ini ngonuna nasida alay Tuhan, diari hatuaon na nasida alay Tuhan, lam di pasahat madiri na tuado pamu na badiay alay Tuhan. So ni maalay Tuhan,
Torok sopi gatong ale Tuhan naung janda di tonga-tonga ni punguan nami. Ina nama balu ale Tuhan di tonga-tonga ni punguan nami. Tong keluarga tu ada pamu nama dia ale Tuhan. Leong dinasida ale Tuhan sabang miroha. Leong tong bengek miroha ale Tuhan. Leong tong ale Tuhan hai pason. Asa tong tongat ale Tuhan marahi pason nasida di nama dalani hari-hari ni nguluna. Tabai silas ni roha di nasida ale Tuhan. Asalam las roha nasida tong ale Tuhan majako kami titik-titik namangi hodope ale martangiak kami Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kemuliaan bagimu Tuhan, oleh karya besar-Mu, dengan firman yang datang ke dunia ini, untuk tebus kami dari maut dan dosa. Saat ini Tuhan, berkaryalah di tengah persekutuan kami di sektor 6 BKP Jemaat Khusus Teladan ini. Karena kami rindu akan kehadiran firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Kita akan angkat firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Yohanes pasal 11 ayat 23 sampai 26. Saya akan baca untuk kita semuanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya masih SMP pernah mendengar sebuah karya dari Khairil Anwar yang berkata, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Rasanya memang hidup ini, kalau di dalam kebahagiaan, kita ingin berlama-lama. Kalau di dalam sukacita, kalau di dalam damai, kalau kita merasa safety, kita ingin berlama-lama. Jangan cepat berlalu, kata Iwan Fals. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Semoga sektor 6 ini di dalam kemesraan, ya. Kemesraan dalam apa? Kasih persaudaraan. Demikian juga seorang yang merindukan saudaranya Lazarus, tidak ingin Lazarus secepat itu meninggal, yaitu Maria dan Marta. Oleh karena itu dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudara kami tidak akan mati."
Berarti ada sesuatu yang lost, ada sesuatu yang hilang dari mereka. Apa yang hilang? Ketika Tuhan tidak ada di antara mereka, maka Lazarus mati. Bolehkah kita yakini bahwa ketika Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mati? Itulah kematian sejatinya. Sang pencipta, sang penguasa hidup ini jika tidak bersahabat lagi dengan kita. Itu jelas sangat terurai dalam ungkapan Daud yang berkata, Tuhan, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan aku. Maka dia pernah berkata, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam bahasa Batak, Jahubado namar mahaniau. Itu kata Daud. Kerinduan inilah yang terbersih dari saudari dari Lazarus. Sekiranya Tuhan ada di sini, saudara kami tidak akan mati. Tetapi berbicara tentang kematian, apa yang dipikirkan oleh kedua perempuan yang sangat mengasihi saudaranya laki-laki itu sangat berbeda dengan kematian yang diartikan oleh Yesus. Dan bagaimana menurut kita tentang kematian yang kita pahami dalam hidup kita? Apa itu kematian? Kematian apa? Wah, kalau berbicara tentang kematian, kalau tiba-tiba mati lampu, selesai semua. Selesai. Kipas akan mati, mikrofon ini pun akan mati, shooting ini pun akan mati. Ya kan? Banyak hal yang diungkap tentang kematian itu membawa kita kepada yang tidak baik dan tidak enak. Coba kalau ikannya yang jualan itu dari Haranggaul mati semua, dibawa ke Redan ini, waduh, rugi, iya kan? Namanya hal yang mati sangat merugikan kita. Benar nggak, Bapak Ibu? Udah mati selera aku. Kalau jam 11 pun makan tadi, udah mati selera makanku katanya. Kenapa? Udah terlalu lama kita kebaktian ini. Kan gitu juga kan? Iya kan? Mati selera ya, mati rasa. Dan semua tentang kematian itu sangat tidak mengenakkan. Apa yang mati yang enak? Tentu kalau masih hidup tadi yang kita potong itu pasti tidak enak. Kalau hanya dilihat-lihat kan. Berarti ada kematian juga yang mengenakkan. Begitu juga kematian Yesus yang membawa kenikmatan bagi kita supaya kita memiliki hidup yang kekal. Marta dan Maria ini adalah orang yang sangat peduli dengan sosial masyarakat. Ini sebenarnya. Makanya ada dikatakan oleh Amsal, lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Coba Bapak Ibu, kalau kita meninggal, berapa orang lah yang sedih melihat kita, turut berduka cita. Berarti ada sesuatu yang diingat orang dari hidup kita. Makanya ada guyonan yang berkata, ketika mangapuli, guyonan kan, apa guyonannya? Tahu kita itu kan? Anggo maton, ibit kingoluna, godang dosingoton, alay, jangan seperti itulah. Banyak juga yang kita tiru dari Bapak ini kan. Jangan yang negatifnya. Amin. Kalau memang memang banyak yang kita tiru dari masa hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu makanya orang-orang juga turut bersedih. Ya. Mereka menginginkan Lazarus ini lebih lama lagi hidup.
Bayangkan seorang pemuda dirindukan orang. Bagaimana dengan kita? Apakah dirindukan orang kita? Sehingga pernah saya ingat dengan sebuah reklame Sampurna Hijau ya, yang rokok itu, tak ada lo, tak rame. Ditunggu kehadiranmu. Karena nggak ada dia, hadir nggak rame. Saya belum pernah menyaksikan orang bangkit dari kuburan. Hanya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Betul Tuhan, nanti dia akan bangkit. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Ada dua di dalam hidup kita ini yang perlu diperhatikan. Soal yang bisa mati di dalam hidup kita ini, yaitu tubuh dan roh kita. Apa yang lebih duluan mati? Tubuh kita kah? Manusia tanpa roh, dia bukanlah hidup. Berarti yang menghidupkan tubuh kita adalah roh kita. Karena pada awalnya ketika Tuhan menciptakan Adam, dia menciptakan dari debu tanah. Setelah diciptakan Adam dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan napas kepadanya, yaitu roh. Jadi tubuh kita ini tidak ada apa-apanya kalau dia tidak punya roh. Nah sekarang Bapak Ibu, yang mati sekarang apa? Tubuh Lazarus. Percayakah engkau Lazarus akan bangkit, akan hidup? Kalau tubuh kita ini mati, bagi Tuhan itu sangat sederhana. Lalu kata Yesus kepadanya, di manakah dia dikubur? Lalu Yesus dibawa ke tempat kuburan itu. Orang banyak bilang, kenapa harus dibuka? Bukankah dia sudah mati 3 hari dan sudah membau dan sudah busuk? Tubuh kita ini kalau nggak diformalin pasti busuk selama 3 hari. Apalagi kalau di tempat yang tertutup. Dia ditaruh di kuburan, di liang batu. Kenapa harus dibukakan? Supaya orang melihat bahwa Lazarus sedang mati, bahwa Lazarus ada di kuburan itu. Jiwanya. Saudara, Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Dan ketika itu Lazarus bangkit. Orang pada heran. Mereka heran. Karena Yesus harus membuktikan bukan hanya dia yang bangkit dan dia punya kuasa, karena dia adalah pemilik hidup kita dan dialah yang menciptakan bahkan Lazarus, sehingga Lazarus bangkit. Dia bangkit ya. Karena apa yang terjadi di ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Berarti Marta dan Maria percaya atas kebangkitan. Sekarang yang perlu ditanyakan, percayakah engkau? Nah Bapak Ibu, yang saya mau antar poin kepada kita. Ketika saya berkata bahwa tubuh kita ini dihidupkan oleh roh. Dan banyak orang berpikir bahwa roh itu yang menghidupkan kita, itu yang harusnya kita bangkitkan. Semangat kita yang harus kita bangkitkan. Dan roh kita, jiwa kita lah yang membentuk jiwa kita, tubuh kita ini menjadi sehat. Kenapa saya katakan? Yakin nggak kita di tengah-tengah suasana kondisi panas, akan lebih panas kondisi kita ketika kita tidak menerima dengan jiwa kita panasnya luar biasa. Tetapi kalau ketika jiwa kita mengatakan terima kasih Tuhan atas panasnya, maka mulai dia akan mendingin.
hati yang tenang, hati yang damai, hati yang gembira akan membawa suasana tubuh kita menjadi tenang. Ya. Demikian juga Bapak Ibu amanginan, ahado perlu tapai baru dipahehe di sektor onomon. Motivasi kita, semangat hidup kita, semangat persatuan kita di sektor ini, semangat tujuan kita untuk memuji Tuhan. Ketika itu sudah menjadi jelas di dalam hidup kita, maka kita akan berapi-api untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika itu menjadi kendor, ya, bahkan hari Minggu pun nggak tahu kapan hari Minggu. Bahkan ulang tahun suaminya pun tak tahu, ya. Ulang tahun pernikahannya pun tidak akan tahu, karena jiwanya sudah mati, sudah tidak semangat. Marta dan Maria menjadi semangat. Kenapa? Yang mati sudah bangkit. Mereka termotivasi. Nah, sekarang dengan adanya perayaan Paskah hari ini, apa poin yang kita ambil? Apa komitmen sektor anak ini yang kita bangun sehingga unang marisuang perpunguato hulen na marpungu-pungu do neng mana neng manotor manang marididid ahado komitmen songon naing masongo komitmen ni si Joshua alay ang guaw dos dongaku sabagas ikut Jehovah do oluan nami. Mari kita bangun. Habis ibadah ini, apa komitmen sektor Anam di dalam sektor ini? Ataukah kita akan berkata, mulai sejak hari ini kami berkomitmen, semua anggota jemaat sektor Anam terus akan hadir ke gereja. Boleh kita bangun itu? Anodok kamu komitmenmu. Sudah sektor Onom, mulai saya sadarion, ikokehe motivasi nami. Danga dong na absen roto pertanyaan. Dan si ida jabube. Bodo dohonom munay. Asa maralapatan na tong ulo ta sa dariyon. Manang dohonom muna do. Marhite koordinator. Mulai siya sa dariyon. Sahat tu pangijungina. Padyo ni Tuhani. Sude sektor onom iko beres. Aha. Hah? Persembahan. Asa darida komitmen tentu bertuhan, hidup ini, berumah tangga, kerja harus ada komitmen, harus ada tujuan kita. Ay gulang mangat do, natari mangan di sita lulu kami. Ada pigahalak kita deh, gampang biaya na otit. Dang rebo nakingani ko kaya bisa rabban ni amang situmorangon manutungi, ya. Arti jiwa kita perlu kita pelihara. Parto diotei perlu tapadimu-dimu tapadinggan-dinggan. Ya. Saling marsihihian mahita. Ya. Odo natarayahud diari sadarion. Asa gabi marsemangat marlas miroha hita di tonga-tonga ni bunguata. Tarida mahasadaon ni sektor onom. Las marohani situana to. Bereng ma anggo sektor nami sektor onom hirano sodong dono sohari rate diaka par minggu nate lima dohonon di situa natulun bode bitabay situa sa danay raba ada asa opat tamu asa sogod dalian na opat memang tohodoy dan dalian natulun dalian na opat ahame ya muluy hatapatak sobba marhula-hula manat mardongat tubuh elek marburu baru tinggil mardongat sahu tadi itu teh naima jadi dalihat naupa budi tabai sadanai situation ada ay unang ngatong mo menyusup sa situation ada wala dong nang mendaftar nah jadi mari kita bangun semangat kita karena di dalam semangat dan di dalam
kegairahan kita di tengah-tengah kita, kehidupan kita ini, dengan paradigma cara pandang yang baru, bahwa kematian itu tidak lagi menghalangi kita. Kita akan lebih banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga yang perlu hidup kembali adalah semangat kita. Ya. Semangat perhuriaun, semangat di sektor, semangat di sudut. Maka gairah hidup kita, keluarga kita juga akan terbangun. Semoga dengan komitmen dari sektor 6 ini, semakin luar biasa nama Tuhan dimuliakan lewat gerejanya dan lewat sektor 6 ini. Amin. Kita berdoa. Bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami. Di akhir ibadah kami ini, kami menyerahkan persembahan kami sebagai persembahan kami kepada, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah kita pada siang hari ini, ibadah Paskah, perayaan Paskah dari sektor 6 Gereja GKPI Jemaat Khusus Teladan yang kita cintai. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan di tengah-tengah kita pada siang hari ini boleh kita aplikasikan menjadi komitmen dari sektor 6 untuk kemuliaan Tuhan kita. Amin, saudaraku. Yang semangat, amin. Ada sukacita. Haleluya.